Yo, sobat musik semuanya, balik lagi program musik juaranya, musik paling uncah pokoknya. Apalagi kalau bukan musik for us. Waduh, hari ini kedatangan bintang tamu yang sangat super spesial. Mungkin tadi juga sobat musik di rumah kayaknya udah gak asing. Sosoknya begitu cantik, luar biasa gitu ya. Dengan penampilan yang kayaknya semakin istiqomah gitu. Langsung aja ini dah, Angel Elga. Hai. Kak, long time no see loh. Apa, sobat musik. Sobat musik. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh sapa dulu gak sih mungkin sobat musik di rumah atau mungkin fans dari seorang Angel Elga yang lagi nonton pada malam hari ini? Iya, sapa-sapa dulu buat sobat musik. Salam sayang dari Angel Elga. Subhanallah, kayaknya semakin istiqomah gitu ya, berhijabnya makin cantik banget loh. Dengan amin. Melihat dengan penampilan baju pinknya. Ini tadi sempat pada ngerumpi sebenarnya. Kok gila ya, putih banget ya aslinya. Iya, aku bilang kan dia Chinese. Semua ada di sini. Ada di sini, tapi luar biasa cantik. Ini kan ngomong-ngomong kayaknya kalau misalkan dilihat penampilan kan semakin istiqomah banget nih gitu. Terus akhirnya memutuskan menjadi seorang penyanyi yang mengambil genre lebih ke religi. Iya. Alasannya kenapa tuh kalau boleh tahu? Aku tuh memang sengaja nggak di dunia entertain nih nggak diteruskan, maksudnya nggak mau terlalu eksis gitu kan. Aku hampir nggak pernah mau terima syuting lagi karena memang mau lebih istiqomah. Sebenarnya bikin lagu religi ini itu juga karena ketidaksengajaan sih. Berawal dari ketidaksengajaan justru. Awalnya tuh untuk postingan baju-baju jualan aku, baju-baju buat konten, misalnya kita lagi bikin konten apa, terus nanti backsoundnya tuh pakai lagu kamu gitu ya. Oke. Kan. Taunya pas posting, masya Allah kan, ternyata off airnya jalan gitu. Oh ya? Nah, off airnya jalan, kita sampai kelabakan. Akhirnya tim aku ngomongin, ya udahlah Bu, sekarang aja dipromoin. Rezeki gak ada yang tahu ternyata ya, berawal dari yang ketidaksengajaan, yang tidak direncanakan, justru malah banyak orang yang suka gitu. Iya, tapi akhirnya aku harus menerima gini loh, kayak kan karena mungkin bertepatan dengan Ramadan juga kan. Jadi kan memang temanya tuh pas banget. Betul. Jadi TV-TV juga minta nih, ayo dong bintang tamu, ayo dong apa. Tapi kan aku nggak, karena aku memang udah nggak mau gitu kan, nggak mau syuting gitu. Jadi aku memang bilang aduh maaf ya. Jadi saya cuma datang ke promo tuh yang kayak portrait. Berarti bisa dibilang Musik Forest ini salah satu program musik yang sangat, karena kan maksudnya gini, kalau aku beruntung banget dong, iya gak sih? Kan tadi bilang nggak ada yang mau, nggak diambil gitu, program-program TV lain nggak diambil gitu justru. Karena kalau aku ambil misalnya si A gitu, nah satu stasiun TV kan punya program yang lain kan. Nanti kalau aku nggak kesini lagi, kan biasanya tuh kalau misalkan di program yang gitu, kita tahu lah di sana gitu, ada jamnya kan? plek kan itu jaraknya dekatan, sekalian aja. Kalau misalnya aku ambil, berarti aku terus lagi dong, nggak akan berhenti. Sementara aku berhenti itu karena aku pengen lebih istiqomah. Oh, jadi memang tujuannya pengen lebih istiqomah. Karena gitu. Kalau masih di dunia entertain tuh kayaknya susah gitu untuk istiqomah ya gitu. Nah sengaja juga aku memang udah hampir kurang lebih 5 tahun ini saya ngebentengin diri aku supaya nggak syuting itu memang pakai bajunya syar'i gitu. Oh, jadi memang bener-bener pengen menjauh juga sebenarnya. Bukan menjauh ya, mungkin mengurangi lah ya untuk saat ini, karena memang tujuannya itu istiqomah gitu. Nah, kalau berbicara soal sekarang kan terjun bisa dibilang menjadi seorang penyanyi religi. Sedangkan mungkin di luar sana sobat musik atau mungkin penonton di rumah tuh taunya seorang Angel Elga itu adalah dulunya seorang penyanyi dangdut. Iya kan? Gitu. Ada nggak sih kesulitan gitu ya? Biasa nyanyi dangdut, tiba-tiba sekarang menjadi seorang penyanyi religi. Untungnya sih alhamdulillahnya aku dibantu sama Dea Mirella, sama Ayu ini kan kakaknya Rini Idol juga. Terus penciptanya Syafiq gitu ya. Nah mereka ini kan udah yang bener-bener yang kualitasnya nggak bisa diragukan. Nggak usah diragukan lagi dong, betul. Jadi pada saat aku take vokal pun, aku digait sama mereka pun, aku udah rasa nyaman gitu. Udah rasa nyaman, cuman adaptasi sebentar aja. Tapi ada kesulitan nggak ketika pada take vokal? Nah kesulitan sih enggak, karena sebelum aku take vokal, kami kan nyanyi sama Dea kan. Nah ternyata baru kali ini orang yang bicara bahwa oh Angel, warna suara kamu tuh di nada ini gitu. Nah selama ini kan aku nggak ada tuh yang ngomong kayak gitu. Mungkin selama ini kan kayak pencipta, produser atau manajer, mereka menganggap kamu udah terkenal ini, mau bawa lagu apa aja pasti didengar dengerin, gitu pasti kan. Orang nonton. Nah akhirnya aku tuh selama ini aku bikin kayak gitu tuh aku ya udah bikin selesai gitu. Aku nggak terlalu yang fokus karena aku nggak ngerasa
aku ada di situ gitu. Nah tapi yang kali ini tuh aku benar-benar nyanyi tuh ditambah juga dengan liriknya. Liriknya ini kan benar-benar bukan sekedar lirik aja, betul, tapi lebih kayak seperti pada umumnya kita berdoa gitu kepada Allah, kita berdoa. Jadi pas aku take vokal pun aku ngerasain ya udah sepolos-polosnya aku aja, kayak kita manusia kita senatural mungkin, benar-benar dari hati gitu. Berarti ya gitu. Kan kalau nggak salah lagu ini berjudul Doa Pintu. Nah Doa Pintaku. Ini merupakan salah satu lagu religi pertama dari seorang Angel Elga kah? Atau memang sebelumnya udah punya juga lagu religi? Ini sih religi. Ini benar-benar religi pertama. Ada ini nggak sih kayak kesulitan ketika menyampaikan lagu ini gitu untuk bisa diterima oleh pendengarnya gitu? Karena kan biasanya lagu religi ini kayak lebih menyayat-nyayat gitu. Biasanya beda halnya dengan kayak misalnya ketika kita lagi nyanyi dangdut gitu. Kalau nyanyi dangdut kan bedanya kita mesti gembira, semuanya kita harus ajak rame gitu kan. Kayak kamu tadi gitu langsung. Harus takilan gitu kan, harus heboh gitu. Nah kalau ini tuh aku sih kesulitan banget sih enggak. Tapi memang perlu adaptasi sedikit sebentar aja sih gitu. Karena tadi aku bilang karena Dea sudah menemukan warna suara aku. Oh, kamu nadanya di sini nih Jal gitu. Nada kamu tuh di tinggi gitu. Jadi ya udah, aku ini namanya warna suara aku. Terus kayak gini. Nah, udah aku akhirnya menemukan itu sehingga itu mempermudah aku juga untuk nyanyi. Tinggal menempatkan feel-nya, dan Dea kan pindahin rohnya dia di lagu itu, dia pindahin ke aku gitu. Ditambah lagi memang liriknya juga kan, liriknya transfer energi. Itu ngaruh banget sehingga aku tuh bisa tahu kayak gini ya tekniknya. Ada cerita unik gak sih ketika lagi proses pembuatan lagu Doa Pintaku ini? Ada. Kayak gimana? Sebenarnya aku tuh kena Dea tuh nggak sengaja juga. Secara nggak sengaja, karena memang sebelumnya karena sebenarnya bikin lagu kan desakan teman-teman desainer yang lain kan. Ya gara-gara konten lagu bikin konten jualan di desainer kan? yang lain ini kan mereka kan udah jadi desainer udah lebih jauh senior dari aku. Nah aku nih kan bukan desainer sebenarnya, lebih ke brand owner gitu. Brand owner, jadi karena aku nggak bisa ngegambar, nggak bisa cuma punya hayalan gue mau gini-gini gitu. Nah begitu mereka kan suka ngundang saya sebagai bintang tamu, muse-nya, gongnya apa segala macam. Pas aku naik tuh, itu kan kalau kita nyanyi ada yang naik panggung itu biasa. Tapi kalau kita fashion show ada yang naik panggung, ibu-ibu itu kan kayaknya lucu ya. Kita lagi fashion show ada yang naik kan lucu. Nah di situ temanku bilang, Jal ya udahlah, besok-besok kamu sekali nyanyi aja. Itu fans kamu masih menginginkan kamu gitu. Enggak lah kak, aku mau nyanyi mau apa kalau aku nggak mau promoin lagi. Udah bikin aja buat tempel ke baju kamu gitu. Oh jadi buat tujuannya memang buat nempel ke baju itu ya sebenarnya. Akhirnya aku menghubungilah salah satu pencipta yang lagunya udah hit dan dia juga penyanyi udah hit juga. Tapi lagu itu 2 lagu dia berikan ke aku tuh feel-nya aku nggak dapet gitu. Aku mau kemana ya lagu ini ya, kan ada kadang lagu tuh nggak. Oh jadi sebenarnya sebelum lagu ini tuh udah ada 2 lagu sebelumnya. Ada, cuman rohnya kan. Tapi rohnya kamu nggak dapet. Nggak dapet gitu. Nggak dapet di lagu itu. Nggak lama kemudian saya show lagi, fashion show kan. Saya jadi gongnya lagi tuh di acara itu. Tiba-tiba saya lagi GR nih, karena kalau gong kan GR-nya sendiri aja, sendiri kan, kamu tahu kan, sendiri jalan gitu. Tiba-tiba karena mata saya kan agak minus, kena lampu nih saya nggak bisa ngelihat siapa yang tepuk tangan gitu. Saya lagi GR, tiba-tiba ada cowok dong tepuk tangan kayak gini kan. Wah, fans diem-diem nih kayaknya nih. Jadi aku tuh, siapa ya? Di pikiran aku pikir ini adalah suaminya owner yang ngundang aku. Ya, mungkin dia ngerasa bangga karena kita membawakan lagi ZR bajunya istrinya gitu. Pas aku turun, loh kamu Sarwana ya, aku bilang itu. Iya, ternyata tepuk tangan itu Sarwana. Akhirnya ngobrol lah kami di situ. Ya udah kak sini barengan aja, aku bilang satu ruangan aja. Nah mereka tampil, ada Dea juga. Dea kenal dengan teman saya, dia ngubungin teman saya, kamu kenal sama Angel ya? Iya kenal. Aku mau kenal lebih dekat dong, kata dia. Aku tuh si Sarwana tuh ngefans loh sama Angel dari dulu. Aku bilang masa sih, aku aja ngefans sama dia karena suara dia, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku sambut baik, aku ajak makan dong mereka kan. Yaudah yuk ketemu aja. Aku cerita sama dia, aku tuh lagi mau bikin lagu. Coba deh dengerin lagunya ini. Dia bilang aku nggak dapat feel-nya. Seorang dia aja ngomong nggak dapat feel-nya, apalagi aku kan. Akhirnya udah di situ dia bilang ya udah mau nggak aku kenalin sama Syafiq. Ini penciptanya ini. Udah besoknya kenal Syafiq, 2 hari kemudian dia gaet, langsung terjadi take vokal. Langsung cocok gitu aja. Tapi memang namanya kita jodoh-jodohan memang nggak tahu kapan. Yang kita rencanakan belum tentu jadi. Betul, yang ini kadang-kadang yang tidak direncanakan justru yang jadi sebenarnya. Iya, akhirnya semuanya cepat dan aku diarahin sama Dea dan Dea juga kasih tahu
kamu harus tahu ya warna kamu di sini. Jadi jangan diturunin, jangan apa, karena memang warna vokal kamu ada di sini. Dan memang aku rasain begitu aku off air, aku ngerasa kayak feel-nya aku dapet, hayatan gitu ya, aku dapet ketika lagi bernyanyi dapet. itu pasti beda, benar-benar. Karena ketika kita menyanyikan sebuah lagu yang memang kita feel-nya suka dengan lagu itu, kayak ketika nyanyi itu kayak seneng aja gitu. Beda dengan ketika kita menyanyikan lagu tapi kitanya karena feel-nya nggak ada, kayak karena ya udah gitu. Ya udahlah ya gitu. Beda. Nah, kita berbicara soal masalah Kak Angel udah jarang muncul di TV, tadi memang udah jelas sih sebenarnya karena memang pengen lebih istiqomah lagi. Kalau menurut aku sih kayaknya lagi sibuk juga di bidang politik lagi apa gimana sih itu? Enggak, aku justru lebih waktuku tersita itu pada saat aku jadi brand owner kayak fashion gini loh. Kalau kita syuting kan, kita semua jadwal udah diatur sama manajer. Betul. Walaupun satu hari kita ada berapa program juga kita santai aja, syuting, datang cantik, syuting selesai pulang, nggak ada beban kan. Tapi kalau semenjak aku jadi brand owner, itu gila aku ngurusin dari pagi, kadang-kadang ketemu lagi subuh. Ya Allah, yang aku pikirkan semua. Sebentar, aku penasaran juga sebenarnya kerja yang dilakukan seorang brand owner tuh apa? Kok kayaknya kayak lebih berat banget nih kayaknya. Berat banget. Aku harus mikirin karyawan aku. Terus harus polanya aku harus lihat sendiri. Terus bahannya aku harus pegang sendiri, aku cari sendiri. Terus aku harus ke produksi. Terus aku harus begini. Belum lagi ngurusin reseller di daerah. Karena kan gini, Kak Angel bilang kan tadi Kak Angel sendiri nggak bisa menggambar sebenarnya. Cuman hanya ada sesuatu yang dipikirkan seperti ini polanya gitu. Jadi hanya berbicara mungkin sama karyawannya pengen seperti ini, baru mereka yang gambar. Kalau misalkan nggak sesuai berarti kamu nggak gini nih. Iya, gitu berarti. Karena aku harus terjun langsung. Belum aku harus mikirin karyawan aku kan banyak ya. Berarti ini PR karyawannya besar juga ya. Banyak. Karena merealisasikan hasil imajinasi seseorang yang belum tentu kita bisa menangkap. Ya kan aku cerewet, cerewet. Maksudnya kalau soal style kan aku maunya begini. Yang pakai tuh harus cantik tapi ketutup terus begini. Karena aku memang bikin baju tuh pengennya tuh gini loh. Anak muda kalau memang udah niat berhijab, sungguh-sungguh berhijab. Jangan ada masih setengah-setengah gitu maksud aku. Tapi juga jangan takut kalau kita memakai baju syari nanti dibilangnya wah kok kelihatan tua gini. Enggak juga. Nah aku lagi ngarahin ke situ. Jadi sambil siar lah gitu. Sekarang kan banyak banget ya selebriti yang bisa dibilang hijrah lah ya. Terus selebriti hijrah ini juga mengeluarkan banyak fashion tentang baju-bajunya, kerudung-kerudungnya gitu. Kak Angel ngerasa bersaing gak sih sama mereka-mereka ini? Enggak lah, rezeki kan udah diatur sama Allah ya. Jadi ya kita jalanin aja. Atau mungkin ada yang membedakan dengan ini nih. Kalau produk gue seperti ini, kalau produk dia begini gitu. Apa yang membedakan dari seorang produk dari semua punya ciri khas, punya plan-nya masing-masing dan punya strategi masing-masing. Makanya kan saya sebagai brand owner nih turun langsung sampai ke live-nya, sampai ke semuanya gitu. Jadi, tapi lebih seru karena saya mikirkan karyawan saya. Jadi kalau dulu kan kita sendiri, kita pikirin sendiri kan. Kalau sekarang kita harus mikirin dapur mereka, kehidupan mereka, tanggung jawab sama aku. Jadi banyak tanggung jawab yang dipikirin sebenarnya ya. Gitu. Jadi waktunya habis. Luar biasa sekali. Waktunya habis. Nah ini juga ada yang bertanya dari netizen sebenarnya katanya, aku pengen aja dong sama Angel Elga kesibukannya selain menjadi seorang desainer. Ada yang bilang desainer malah. Brand owner. Iya. Ngapain aja sih sebenarnya selain bisnis yang lain? Bisnis yang lain. Aku bisnis yang lain ada. Itu sudah hampir 15 tahun. Apa itu, Kak? Ada. Di belakang layar, bisnis lain. Aku sih tahu kayaknya kalau salah ya. Kamu teman lama kayaknya tahu deh. Aku tahu sih gitu. Justru ini brand owner ini justru dibilang juga ya udah karena aku hobi pengen dandanin orang, karena aku suka dengan kecantikan, aku suka dandan gitu kan. Tapi ya nggak tahu ya, apapun yang kita maksudnya gini loh, aku udah kadang-kadang cuman hobi-hobi aja kok tiba-tiba jadi serius, kayak lagu juga kayak gitu ya. Aku jalanin aja semuanya, Dijalani aja semuanya. Oke, kita balik lagi ke masalah lagu dari seorang Angel Elga yang kembali hadir menjadi seorang penyanyi religi. Bertepatan di bulan Ramadan ini gitu. Gimana nih kira-kira peluang seorang Angel Elga, seoptimis apa dengan mengeluarkan single religi di bulan Ramadan ini? Karena kan aku nggak obsesi lagi untuk di dunia entertain. Jadi nggak ada apa ya ibaratnya lagu ini harus gini-gini, enggak gitu kan. Jadi tidak menargetkan mengalir aja karena dengan aku seperti itu aku nggak punya beban. Kayak off air kalau nggak salah ya tim aku tahu tuh sebelum aku rilis
Itu cuma karena aku posting di IG story. Ini lagu belum dirilis, aku udah nyanyi off air sampai 4 kali ya Jaya. Sampai 4 kali. Jadi aku sendiri bingung gitu. Loh, ini lagu belum dirilis loh. Cuma aku pikir gini, enggak apa-apa lah, kan aku nggak pakai label, nggak kayak zaman dulu pakai label. Dulu sekarang harus kan punya label dulu, punya bendera dulu baru bisa nyanyi. Sekarang kan aku urus sendiri semuanya. Ya udah, kan lagu aku juga. Mumpung ada yang minta maksudnya mau ngundang saya sebagai nyanyi, ya aku bilang oke, gitu. Dan memang lagu itu kan juga emang niatnya aku kayak aku jual baju nih, pengennya siar aja. Yuk berhijab seperti ini yang benar. Kayak lagu juga, ayo nih lagunya liriknya seperti ini, mari kita bertobat, mari kita minta pengampunan, kita harus selamat dunia dan akhirat, kan seperti itu. Jadi saya cuma ngambilnya dahuluin Allah, ya insya Allah semuanya lancar gitu. Ya ini aku rasakan gitu. Masya Allah. Nggak ada planning ke depan harus gimana tuh. Tapi kalau misalkan dikasih rezeki lebih sama Allah ya mudah-mudahan ya, bener nggak sih? Mudah-mudahan rezeki ini bawa manfaat banyak buat orang kan? Iya, kalau misalkan ternyata di bulan suci Ramadan ini dengan melakukan single ini ternyata semakin banyak job, semakin banyak tawaran untuk off air, ya rezeki ngapain ditolak? Iya, rezeki buat ini juga mensiarkan sebuah lagu yang sangat luar biasa bagus gitu, dan tentang agama juga gitu ya. Dan biar rezeki buat tim aku juga kan. Nah, apalagi banyak banget yang semangat. Mereka yang semangat banget. Udahlah Bu, nyanyi aja. Tuh di TikTok pada bikin cover lagu kamu loh. Tuh ini udahlah Bu, nyanyi aja. Yaudah kita yang urus, kita yang ini, pokoknya Ibu tinggal cantik ya datang. Oh ya benar ya, aku nggak mau syuting lagi loh. TV no ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lagunya booming viral, otomatis dong bintang tamu panggilan mana banyak. Tawaran sinetron tuh pasti banyak juga. Ya enggak. Gimana tuh? Kalau sinetron enggak, yang syuting enggak. Jangan sampai sekarang dibilang enggak, tapi tiba-tiba diambil. Aku udah 5 tahun loh nggak ngambil syuting, udah hampir 5 tahun. Itu bener-bener udah 5 tahun banget 5 tahun. Karena susah kalau aku masih di dunia entertain, untuk istiqomah itu susah banget. Kita naruh hati kita susah, cara berpakaian itu kita susah. Dan jujur saya begitu saya ninggalin dunia entertain, maksudnya gitu ya, itu saya jauh lebih menikmati hidup. Kayak orang tuh napak gitu, kalau jalan tuh napak gitu. Kalau dulu kan saya sama dunia itu saya genggam banget kan, maksudnya saya begini dengan ada orang gosipin apa bodoh amat, yang penting saya begini gitu. Okay. Kalau sekarang tuh saya lebih napak gitu. Napak artinya saya lebih memperkecil circle saya, tapi saya juga mau istiqomah, apalagi anak saya kan di pesantren. Terus saya juga lebih tahu gitu apa ini apa itu gitu. Jadi saya lebih menikmati hidup nih, saya lebih menikmati. Akhirnya saya jadi kayak aduh enjoy ya, lebih fresh ya, nggak ada drama-drama ya gitu, kayak gitu loh. Tapi kan banyak juga nih sekarang kayak artis-artis yang memang udah hijrah, istiqomah, dan mereka juga masih tetap mengambil kerjaan syuting, karena ada beberapa genre film pun yang memang dikhususkan untuk mereka yang benar-benar istiqomah gitu. Nah gimana tuh kalau misalkan tawaran seperti itu? Mungkin beda-beda orang untuk menjalankan istiqomahnya. Kalau saya kan pengennya seperti ini gitu. Kalau saya lebih baik. Jadi memang udah bulat ya saat ini ya? Lebih baik saya udah gitu. Udah 30 tahun juga lah ya, bosan ya. Jangan bilang bosan dong. Jangan bilang bosan dong. Kalau ada nggak apa-apa, kasih aku aja ntar. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang kali lebar lagi tentang single religi terbaru dari seorang Angel Elga, tetapi kayaknya nggak afdol nih. Dia udah datang di sini. Nggak afdol. Kenapa? Mau dikerjain? Iya, mau dikerjain dulu. Selamat datang di segmen Cilandak, ciptakan lagu mendadak. Cilandak nggak tuh? Cilandak nggak tuh? Nah, Cilandak nggak tuh katanya. Cilandak nggak tuh? Cilandak nama ciptakan jalan. Lagu mendadak gitu. Kita akan men-challenge seorang Angel Elga untuk menciptakan lagu secara dadakan gitu. Karena Kak Angel konsepnya memang udah istiqomah banget begini ya. Kayaknya kalau lagu religi semua boleh nggak nih? Boleh ya? Boleh lah. Boleh dong. Jadi kata pertama yang harus dijadikan sebuah lagu adalah tentang hijab. Hijab. Hijabnya hijab. Bentar. Ini bukan lagu hitam. Yang pentingnya itu kan. Ya udahlah ya. Coba. Hijab apa? Aku kan bukan pencipta. Aku menyanyikan orang yang sudah bikin lagu. Justru kita di-challenge di sini. Di-challenge ya. Apa? Ayo bantuin dong. Coba teman-teman ada yang bantuin. Ayo. Apa? Enggak kebayang aku. Bisa. Nggak bisa aku, nanti aneh malah.
Justru yang aneh-aneh di sini biasanya viral. Oh gitu. Oh gitu. Justru kalau yang nyanyi bener gitu nggak naik, tapi yang aneh-aneh biasanya lebih rame. Tapi aku nggak kebayang itu, jadi aku nyangkutnya malah nada-nada yang udah ada kayak tadi hijab, orangnya hijab, berhijab lebih cantik gitu. Oke, bisa. Emang, tapi kayak lagu ini ya. Hitam orangnya bener gak sih? Iya bener. Bener itu ya? Iya, kamu kan penyanyi dangdut juga kan? Satu-satunya penyanyi Indonesia yang nyanyi di New Fashion Week, penyanyi pop. Masa? Aduh. Oke, kata berikutnya adalah doaku. Doa. Bikin lagu. Doa, iya. Doa pintaku, kuatkan aku menjalani hariku. Doa. Itu mah lagunya dia tadi gue pernah denger ya kayaknya deh. Ya pernah denger deh. Kayaknya denger beberapa menit lalu deh. Jadi loh. Jadi kan, kok tiba-tiba kamu bingung, kok pintar gitu. Iya. Langsung kok kayak lagu tadi gitu kan. Oke, berikut lagi satu lagi. Ini tentang sejadah. Sejadah belinya di pasar, sejadah belinya di pasar, beli sejadah. Mohon maaf. Maaf ya. Bu, mohon maaf Bu. Ibu udah cantik ya Bu ya. Jangan lucu-lucu ya. Nanti banyak job orang diambil sama Ibu kalau gitu caranya. Udah bungkus kan dulu program saya yang lucu kan udah bungkus tuh. Apa ya dulu ya? Iya kan dulu ada, boleh nggak disebutin ini? Boleh lah. Ada Facebooker, kan lama aku. Oh iya di Facebooker lama ya? ya? Iya Facebooker lama, terus di program Bos Kamu itu semua yang lawak-lawak kan di situ aku. Oh iya juga ya. Aduh pantes. Udah jangan sampai ditonton lagi. Oke, kasih nilai berapa Jen? 100. Pasti abis disogok nih kayaknya. Disogok ini makanya disogok soalnya tadi lagunya bener cuma 2 yang enak nih. Yang satu udah bingung. Satu doang bahkan. Oh satu ya? Gue kasih tau sama Pak Haji nih. Pak Haji siapa? Haji siapa? Haji siapa? Ayo. Haji Toib. Oke, kita bahas lagi tentang lagu gitu. Tentang lagu tadi tuh di apa judulnya? Doa Pintaku. Nah, si lagu Doa Pintaku ini sebenarnya tujuannya untuk si pendengar tuh seperti apa sebenarnya harapannya? Harapannya tuh tadi aku bilang ini lagu kan kayak doa gitu. Jadi harapan aku mudah-mudahan nih terutama di bulan Ramadan ini kita sebagai manusia muslimah, muslim yang ada di seluruh Indonesia terutama ya. Kita ini manusia ini banyak banget berbuat dosa, terutama saya gitu. Jadi marilah kita minta pengampunan Allah, marilah kita juga bertobat, nggak ada kata tidak bisa atau terlambat karena Allah mengampuni semua dosa-dosa manusianya. Betul, sebesar apapun kalau kita benar-benar bertobat dan istiqomah gitu. Karena kembali lagi kita hidup ini kan kita maunya selamat dunia dan akhirat. Amin. Selamatkan dunia dan akhiratku. Nah ini dia bisa nyanyi, dia tadi nggak mau nyanyi lagu. Itu liriknya juga. Oh ini liriknya juga? Iya liriknya juga. Oh liriknya juga, kirain dia bikin dadakan lagi nih. Baru mau gitu. Kamu jangan kasih tahu dong. Biar di benak dia tuh aku pinter banget gitu. Tadi suruh ciptain lagu susah gitu. Kok ini cepet gitu. Tapi Kak rencana ada lagi nggak sih selain lagu religi ini ada rencana lagi mengeluarkan religi berikutnya nggak nih? Aku nggak belum terbayang sekarang belum terbayang. Sih. Karena aku tuh bikin apa-apa tuh tergantung mood juga. Kayak lagu kan kayak gitu, nggak sengaja kan gitu. Meskipun banyak tawaran, tiba-tiba banyak produser, gue pengen Angel Elga nih nyanyi lagu ini gitu. Kalau produser sekarang sih zaman sekarang sih nggak ya. Mungkin lebih banyak ya setelah kita bikin mungkin off air. Tapi ya kembalikan lagi lah. Kita ini mesti gini. Kalau buat aku sih, memang kalau udah takdir kita jadi orang terkenal, kita mau bilang enggak pun pasti masih tetap orang kenal gitu. Betul. Gitu loh. Jadi buat aku jalanin hidup ini sebaik-baik mungkin jalanin aja lah gitu. Oke, gitu. Luar biasa tuh. Jalani hidup ini sebaik-baik mungkin dan aja. Jalani aja. Oke. Kak, sebelum kita undur diri, aku juga pengen tahu nih kira-kira dalam jangka waktu dekat ini lagi ada proyek apa nggak sih tentang bisnisnya mungkin atau apanya? Ada. Apa? Boleh tahu? Nanti aja. Oh, nanti boleh kasih tahu. Karena aku pengen tahu harapan jangan terlalu dibicarakan apa planning kita.
Oh gitu. Kalau aku tuh tipe kalau orang jadi dulu deh gitu. Jadi dulu baru aku iniin gitu. Ya udah, harapannya untuk planning yang sudah ada ini apa, seperti apa kira-kira? Semoga semua bisnis aku dan pekerjaan aku bisa menyenangkan semua karyawan aku dan tim-tim aku, dan semua mereka yang kerja sama aku itu kehidupannya lebih baik tetap. Amin. Dan mereka bisa lebih happy dan semangat, lebih maju lagi gitu. Amin. Kak, boleh gak sih kasih ucapan bulan suci Ramadan buat pendengar musik di rumah yang lagi nonton pada malam hari ini? Sobat musik, sobat musik kan? Iya, sobat musik, saya Angel Elga. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bulan puasa kita ini lancar dan diterima sama Allah. Semuanya kita terselamatkan dunia dan akhirat. Itu doa dan pintaku. Amin. Amin. Kak Angel, terima kasih banyak sudah mampir di Musik For Us. Pokoknya sukses terus. Kamu juga sukses. Mudah-mudahan ditunggu lagi kalau memang akan mengeluarkan karya-karya berikutnya. Bisnisnya semakin sukses, tetap jadi orang baik. Amin, amin. Oke, sobat musik semuanya, tak terasa kita harus udah undur diri. Di sini juga saya nggak ada bosan-bosannya untuk selalu ngingetin sobat musik semua, jangan lupa di download aplikasi Cumu cuman buat kamu, karena di sana kita akan berikan informasi-informasi terupdate seputar program-program yang ada di Transvision tentunya. Akhir kata, saya Ruli Abimargana, sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye bye.